Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah mengatasi masalah amarah dan nafsu. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua telah diselamatkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan pemeliharaan hukum Taurat. Namun, setelah kita diselamatkan, kita harus maju dan memperhidupkan suatu kehidupan yang memiliki standar moralitas yang jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat yang lama. Ada dua hal yang merupakan masalah yang terutama dari hal-hal yang telah disinggung Tuhan. Yang pertama adalah masalah amarah, yang kedua adalah masalah hawa nafsu. Perkara yang paling sulit bagi kita adalah menguasai amarah kita. Beberapa saudara yang kelihatannya sangat lemah lembut, tetapi begitu amarah mereka meledak, amarah mereka membuat mereka seperti kuda liar. Mereka bahkan tidak mampu mengendalikan temperamen mereka. Dalam ayat 22, Tuhan menyinggung bahwa kalau kita marah terhadap saudara kita, kita harus dihukum. Yang kedua, jika seseorang berkata kepada saudaranya raka, yang artinya adalah bodoh, tolol, tidak ada gunanya, suatu ungkapan yang merendahkan, maka kita akan dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya moreh, yang artinya blow on atau dungu, suatu ungkapan Ibrani yang bersifat menghakimi, menunjukkan suatu pemberontakan. Ungkapan ini lebih serius daripada raka, ungkapan pelecehan yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghakimi. Tuhan tidak ingin kita memandang rendah seorang saudara atau orang lain. Boleh jadi kita tidak dapat melewati satu minggu atau satu hari pun tanpa memarahi orang lain, tanpa memandang rendah atau melecehkan orang lain, dan tanpa menghakimi orang lain. Seakan-akan setiap hari, kalau kita tidak marah, kita tentu memandang rendah. Kalau tidak memandang rendah, kita tentu mengutuki orang lain. Antara suami dan istri, saling menghina dan saling mengutuk. Antara adik dan kakak, saling merendahkan dan saling menghakimi. Semua istri pasti pernah memandang rendah dan mengutuki suaminya. Dan suami pun pernah melakukan hal yang sama terhadap istrinya. Ini adalah suatu masalah yang nyata. Pembunuhan menyangkut masalah amarah kita. Perzinahan menyangkut masalah hawa nafsu kita. Amarah dan nafsu merupakan dua masalah yang terbesar yang senantiasa merusak dan mempersulit kita. Saudara-saudara, jika kita ini batu, maka kita tidak akan disulitkan oleh masalah amarah dan hawa nafsu kita. Sebab batu tidak mempunyai perasaan. Tidak peduli betapa beratnya Anda menyakiti, menghina atau memukul batu itu, batu tidak akan dapat bereaksi. Batu juga tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tidak akan tergoda oleh hawa nafsu. Tetapi kita sebagai manusia, setiap hari kita mudah terganggu oleh amarah kita. Kita mudah sekali teruji oleh hawa nafsu kita. Betapa mudahnya kita tersinggung atau sakit hati. Mungkin di antara kita ada yang tersinggung paling sedikit 10 kali dalam sehari. Orang yang lain mungkin terganggu oleh hawa nafsu.
Karena itu, kita harus waspada terhadap hubungan dengan lawan jenis. Kita harus menjaga jarak yang tepat supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan hawa nafsu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk dapat memperhidupkan suatu kehidupan, standar kerajaan, standar moral yang lebih tinggi daripada standar hukum Taurat yang lama, kita wajib mengatasi masalah amarah dan hawa nafsu kita. Boleh jadi kita merasa bahwa ini tidak mudah kita lakukan. Benar, ini tidak mudah. Itulah sebabnya kita perlu hayat yang lain. Alangkah perlunya kita tinggal di dalam Kristus. Alangkah perlunya kita menikmati penyertaan Tuhan. Kita harus berkontak, bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya hari demi hari, bahkan jam demi jam. Karena masalah temperamen dan hawa nafsu mengintai di dalam kita. Kita perlu senantiasa berada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, bahwa kita bukan kayu atau batu. Kalau kita kayu atau batu, kita tidak akan ada masalah temperamen dan hawa nafsu. Tetapi karena kita adalah seorang yang hidup, kita memiliki dua masalah ini, temperamen dan hawa nafsu di dalam kita. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa mengenai dua setan ini, mengenai dua masalah ini, temperamen dan hawa nafsu kita. Setelah mendengar firman ini, saudara, kita mungkin merasa putus asa. Kita tidak bisa menjadi pemenang. Tetapi, saudara, kita seharusnya lebih terdorong untuk menjadi pemenang. Ingatlah, kita memiliki hayat pemenang. Kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Surgawi yang tinggal, hidup, dan memerintah di dalam kita. Kita adalah umat kerajaan, dan kita memiliki Raja Surgawi itu di dalam kita. Sang Raja ini menjadi hayat yang rajani, hayat yang menang mengatasi masalah amarah dan hawa nafsu kita. Janganlah kita menengok pada keadaan diri kita yang lemah dan gagal. Kalau Anda demikian, pasti Anda akan kecil hati, Anda akan putus asa. Lupakan diri kita, mari kita memandang kepada Sang Raja Surgawi ini. Mari kita melihat kepada hayat rajani di dalam kita. Hayat inilah yang menjadikan kita umat kerajaan Allah. Lupakan hayat alamiah kita dan ikutilah hayat rajani ini. Maka kita dapat mengatasi masalah amarah dan hawa nafsu yang ada di dalam kita. Bukan demi kekuatan kita sendiri, tetapi oleh Tuhan Sang Raja yang hidup dan memerintah di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Engkau adalah Raja penyelamat kami. Tuhan, Kau bukan hanya sanggup menyelamatkan kami dari dosa dan dunia. Tuhan, Kau terlebih sanggup membawa kami mengatasi masalah amarah dan hawa nafsu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup di dalam kami sebagai hayat kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk menang atas masalah amarah dan hawa nafsu ini. Tuhan, kami rindu senantiasa dapat memperhidupkan hayat yang menang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.